Ya, kita panjatkan puji dan puji syukur bahwa kita bisa ketemu lagi ya dalam keadaan sehat. Sehat semua nih? Ya. Kalau ada yang tidak sehat bilang ya. Ketemu di mata kuliah administrasi pembangunan. Jam berapa ini? Apa? Jamnya saya tahu nggak? Yang 11. Yang 11. Ini sudah lewat ya? Kemarin saya sudah sampaikan di grup ya. Dulu depan ini bagian depan supaya enak. Nanti saya coba tanya. Jadi kita masuk mata kuliah administrasi pembangunan ya. Kemarin sudah saya memberikan materi tentang administrasi dan sebagainya. Sebelum saya beranjak untuk evaluasi perkuliahan, ini saya nilai ya, Anda bisa menjawab dari, bisa memahami dari bagaimana saya untuk memberikan materi. Jadi saya melihat dari kemampuan saya dengan evaluasi saya bahwa saya mampu bisa mentransformasikan ilmu saya ke Anda sebagai mahasiswa. Jadi di sini saya evaluasi. Dengan adanya jurnal kemarin itu saya evaluasi bahwa berarti masih banyak yang kurang memahami. Di mana ketidakpahaman Anda dari ceramah saya mungkin terlalu cepat, lambat, atau kurang kedengaran. Ada yang bisa berikan terlalu cepat atau seperti apa? Apa yang Anda ketahui tentang administrasi? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Administrasi, jangan takut-takut, angkat tangan. Tangan, berdiri. Oke. Proses kerjasama. Yang lain? Kegiatan yang meliputi surat menyurat, cara berkata, cara ada lagi? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nanda. Menurut Condang Sejen, administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terima kasih. Ada yang di belakang? Saya sudah berapa kali pertemuan ini? Kayaknya 4 kali. Administrasi saja dilupa ya? Ini administrasi, Anda ini orang-orang administrasi. Semua kegiatan dan aktivitas di kantor, di perusahaan, dan di mana saja itu berkaitan dengan administrasi. Administrasi ini kerjasama, ya, 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi proses-proses administrasi adalah catat mencatat kegiatan-kegiatan surat menyurat dan sampai penyimpanan data.
Jadi Anda harus tahu itu. Anda ini orang administrasi siapa? Siapa namanya? Ya? Wahyu. Wahyu kuliah di mana? Unsimar, jurusan administrasi. Apa itu administrasi? Atau ini sama? Kecamatan? Nisa. Kuliah di mana? Unsimar, jurusan? Apa itu administrasi? Ini Anda harus tahu administrasi. Anda ini seorang calon-calon intelektual muda ya, yang dimana nanti yang bisa berkreasi di luar. Anda sudah semester 3. Ya, sudah semester 3. Jadi Anda harus pahami ya. Saya lanjut ya. Dipahami ya, setelah itu saya tanya. Administrasi pembangunan ini mengulangi ya, administrasi pembangunan, peran serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional. Baru administrasi pembangunan, fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional. Kemarin di diskusi ada nggak judul ini? Ada Pak, kelas 1 materi. Kelompok 1 ya. Berarti kita sudah memahami ya. Ya, belum tampil. Belum tampil. Negara sebagai negara politik. Kenapa dikatakan negara sebagai negara politik? Ada yang paham enggak? Dengan konteks negara sebagai negara politik. Konsep negara sebagai negara politik yaitu maksudnya di dalam negara itu seharusnya di dalam negara itu ada sistem pemerintahan. Dan di dalam pemerintahan itu tentunya ada politik. Ada lagi? Yang kedua, negara sebagai negara hukum. Yang ketiga, negara sebagai negara kesejahteraan. Dan yang keempat, negara sebagai negara administratif. Negara ini adalah suatu organisasi yang dimana mempunyai luas wilayah dan pemerintahan. Organisasi yang dipimpin oleh satu kepemimpinan, yaitu kalau dia bersifat negara republik, kepresidenan. Kalau dia seperti negara-negara lain macam kerajaan, Perdana Menteri, Malaysia ya. Negara apa lagi? Brunei. Kita di Indonesia presiden, demokrasi, pemilihannya secara demokrasi, memilih dengan suara terbanyak, memilih pemimpin. Jadi di sini sistem yang kita gunakan sistem demokrasi. Kenapa negara dikatakan negara politik? Negara ini diatur oleh yang berkuasa atau pemimpin dengan cara politiknya. Saya sudah singgung kemarin ya. Apa itu politik? Ada yang menyimpan juga tentang politik? Ada ya? Apa itu politik? Orang tidak bisa hidup tanpa politik. Jadi ketika orang tidak punya politik, itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Strategi dia gunakan untuk kehidupan dan aktivitas untuk bagaimana dia hidup itu dengan proses politik. Hanya saja mungkin dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia politik. Hanya saja berpikir bahwa orang-orang parpol atau orang-orang yang penguasa atau orang-orang hebat itu menggunakan politik. Tapi ternyata hasil daripada kehidupan sosial manusia tidak bisa hidup tanpa politik. Seperti itu. Apa suruh masuk? Ini di jam berapa ini?
Ya? Ada yang beli jam? Ada 10.54. Saya punya jam 11. Atau sedikit lagi kau masuk. Mengganggu daripada saya punya konsentrasi ya. Sedikit lagi. Jadi perlu kita pahami bahwa politik ini sangat penting ya. Tanpa kita sadari bahwa kita hidup itu dengan politik. Jadi negara ini bisa berkembang karena politik. Yang kedua, negara hukum. Negara tidak digradasi dengan hukum, itu akan kacau. Tidak ada aturan. Berarti negara memfasilitasi dengan adanya pemerintah melakukan ada prosesi daripada hukum yang berlaku, hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur daripada masyarakat yang ada. Jadi administrasi pembangunan, fungsi pemerintah dalam menggunakan pembangunan nasional. Jadi fungsinya itu mengatur daripada perencanaan, daripada bagaimana peningkatan untuk pembangunan ke depan, pembangunan nasional. Adanya yang ketiga, negara sebagai negara kesejahteraan. Di sini berkaitan dengan masyarakat. Ya, dikatakan negara karena ada masyarakatnya, ada individunya, ada yang diurus di suatu organisasi itu. Yang ketiga, negara sebagai negara administratif. Negara semua diurus secara kerjasama dengan adanya administrasi. Tidak ada pembangunan dilakukan tanpa tidak adanya administrasi. Semua pembangunan di mana saja yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan administrasi. Kita lanjut, peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Peran selaku stabilator, ya. Di sini dalam pembangunan nasional, pemerintah sebagai stabilisator, ya. Dalam hal pembangunan itu, pemerintah mengambil suatu kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu stabilisator. Yang kedua, peran selaku inovator. Peran sebagai sumber dari hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan itu tidak ada persoalan, ya. Jadi pemerintah melakukan pembangunan harus adanya perlu isu. Contohnya pembangunan yang ada di daerah kita Kabupaten Poso, seperti di jembatan penyeberangan Kayamanya Bonesompe. Sebelum melakukan pembangunan itu harusnya ada isu pembangunan yang dibuang oleh pemerintah dalam rangka memperkenalkan masyarakat itu bahwa ada pembangunan yang akan melakukan perubahan terhadap daerahnya. Di situ muncul adanya protes, muncul komplain dan sebagainya. Maka dari situ pemerintah bisa untuk menjelaskan konsep dari pembangunan itu sendiri. Dengan adanya pembangunan seperti itu, mungkin akan memperlihat item ke depan konsep bahwa Poso ini maju dengan adanya jalan,
Dilihat daripada sisi negatifnya dan positifnya, menguntungkan nggak bagi Kabupaten Poso? Menguntungkan bagi kita. Ada komplain ketika sosialisasi atau dan sebagainya. Yang saya sayangkan mungkin mereka tidak membuat isu pembangunan. Tahapan perencanaan itu awal ketika kita melaksanakan suatu pembangunan di daerah itu, kalau itu bersifat publis atau umum, maka kita harus membuat isu pembangunan. Mungkin kita buat dulu dia punya foto, dengan adanya pembangunan ini akan meningkatkan apa, atau memperluas atau memperindah dan sebagainya. Nanti di situ kita tampung. Kita coba masuk ke masyarakat untuk melihat respon daripada masyarakat itu tentang pembangunan yang akan kita lakukan. Mungkin yang ini komplain, itu cuma buang-buang uang, tidak ada gunanya. Yang ini mungkin komplain, itu bikin saja, bikin habis-habis anggaran, apa manfaatnya? Berikut lagi ada juga komplain, itu jalan untuk apa itu? Untuk menyeberang dan sebagainya. Tapi dari sisi positif, ada yang bilang oh itu bagus, yang ini bilang bagus. Karena nanti kebutuhan kita ke kampung sebelah, mana orang Bode Sompe? Anggaran. Mengatakan orang Bode Sompe? 2 orang. Yang kayamanya mana kayamanya? Yang tinggal di kayamanya, katakan. Hanya 2. Berarti 2 orang di Bode Sompe, 2 orang di kayamanya. Sekarang saya tanya yang Bode Sompe, senang tidak kalau ada jembatan seperti itu? Senang? Alasannya? Hah? Lebih dekat menyeberang. Kalau berenang mana lebih dekat? Ya? Kalau sana? Sama. Jadi dia beralasan lebih dekat untuk akses jalan atau hubungan antara Kayamanya dan Bode Sompe. Jadi dinamakan Kabose, jembatan Kabose. Kayamanya Bode Sompe. Nanti terlihat ketika dia jadi, saya sudah lihat dia punya pembangunan. Ketika terjadi pembangunan sudah selesai, itu akan kelihatan bahwa yang indah itu nanti penyeberangan Bode Sompe. Yang pertama, akses masyarakat Kayamanya dan Bode Sompe itu cepat. Interaksi mungkin ada jual beli nanti di sana, karena di sana itu toko tua ya. Kita lihat bahwa banyak toko-toko yang tutup. Kemungkinan besar ketika terjadi akses jalan mungkin bisa hidup, lebih mudah untuk orang Kayamanya dan orang sekitarnya, Moeko dan sebagainya untuk melakukan kegiatan aktivitas di Bode Sompe. Tidak perlu lagi harus lewat dalam kota. Ini berarti sisi positifnya. Dengan sisi negatifnya, keadaan masyarakat mungkin di situ mengatakan bahwa ketika terbangun kebijakan pemerintah membangun jembatan ini merugikan bagi masyarakat. Di mana konsep merugikan masyarakat? Ada yang tahu enggak? Kebijakan pemerintah atas pembangunan jembatan yang menuju dari Kayamanya Bode Sompe merugikan masyarakat. Kalau saya melihat dari konteks itu, masyarakat yang merasa dirugikan itu mereka nelayan, ya, yang mempunyai rumah berbatasan dengan pinggir laut. Tapi justru mereka salah untuk berpikir. Seharusnya mereka mau mengikuti daripada kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan itu membantu mendukung sumber ekonomi, perekonomian mereka.
kalau mereka kemarin bangunnya dekat pemukiman ditimbun, itu harga-harga tanah yang sepanjang jalan itu akan naik sampai miliaran. Contoh di Palu ya, rumah-rumah yang di pinggir laut itu ada ruko, ada hotel, ada tempat-tempat makan. Itu harganya berapa? Satu lokasi itu miliaran. Kalau mereka kemarin itu dipahamkan dengan ekonomi seperti itu, mungkin tidak akan terjadi ada sedikit kekosongan di antara jalan dan pemukiman. Kalau itu kelihatannya gimana? Anda yang pernah ke Kabose mana? Katakan. Ada enggak? Pernah ke Kabose, coba katakan. Baru satu orang? Ya? Kenapa tidak angkat tangan? Pasti lihat ya, itu kumuh ya. Ada tempat itu kumuh. Jadi pemerintah ini harusnya kita dukung bahwa ketika dia membangun, dia sudah melihat daripada sisi negatif dan positifnya. Ini menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Poso dalam hal pembangunan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan penjelasan yang mungkin kurang jelas atau terlalu cepat? Ada? Peran pemerintah dalam pembangunan nasional, peran selaku stabilisator, yaitu peran pemerintah mewujudkan perubahan, ya, stabilitas nasional tetap mantap dan terkendali, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak ada halangan atau terlaksana dengan baik. Itu peran stabilisator. Inovator yaitu peran sebagai sumber dari hal-hal yang baru. Jadi yang mungkin dulunya tidak ada, jadi ada, maka terjadinya pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, modernisator selaku pelopor dan pelaksanaan sendiri. Jadi pemerintah membuat kegiatan pembangunan itu melaksanakan dengan sendiri, tidak dibantu oleh pihak-pihak lain, tetapi dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses administrasinya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Jangan takut, bertanya saja, ya. Kalau tidak bertanya, saya yang bertanya. Begitu? Atau bagaimana? Saya butuh, artinya respon dari Anda. Peran modernisator ini maksudnya seperti apa, Pak? Dari pengertiannya selaku pelopor dan pelaksanaan sendiri. Pelopor dan modernisator, peran pemerintah terhadap pembangunan itu sendiri yang dilakukan daripada kegiatan-kegiatan pembangunan itu oleh pemerintah itu sendiri. Jadi peran pemerintah dalam hal pembangunan.
Jadi contoh tadi itu dalam hal contoh kecil di Kabupaten Poso adanya jembatan yang dibangun itu pemerintah yang merancang, ide kreatif dari pemerintah untuk membuat suatu jembatan akses dari Kemanya ke Bonisompe untuk bisa langsung. Siapa nama? Apa yang ditanyakan? Ya? Ya? Sini, maju di sini bertanya. Materi. Kenapa tanya sama dia? Ada materi? Kalau kurang jelas tanya sama saya ya. Jangan tanya di belakang. Kalau tanya di belakang itu salah nanti. Kalau tanya sama saya, insya Allah tidak salah. Saya akan jawab. Tanya materi ke saya dong. Jangan tanya sama teman. Nanti dia salah kasih materi. Kayaknya tegang ini. Kayaknya jangan tegang dong. Ya, santai saja. Kalau tegang nanti tidak masuk, ya, tidak masuk ceramah saya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau telinga kanan keluar telinga kiri. Dipahami saja. Ini persiapan ditulis ini supaya kalau saya tanya dijawab, ya. Begitu. Pak, boleh saya bertanya? Pak, bagaimana jika pembangunan itu lebih banyak aspek negatifnya, Pak? Ya. Bagaimana jika pembangunan itu lebih banyak aspek negatifnya daripada hal positifnya? Contohnya, kan saya mau cari tahu aspek negatifnya itu contohnya kemana? Pembangunan apa? Yang jelas pembangunan pemerintah dan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah itu berdampak kepada masyarakat. Ya. Kalau Anda berbicara negatifnya, ya yang pasti sebagian masyarakat itu akan dirugikan. Sebagian, ya itu negatif. Contoh reklamasi pantai yang ada di Palu, ya di Palu itu sebagian para petani garam itu mati atau hilang, sebagian gitu. Sebagian juga mereka tidak dapat lagi melakukan pekerjaan mereka. Tapi ada enggak kebijakan pemerintah terhadap hal itu? Ya mungkin mereka pemerintah mengalokasikan tenaga orang-orang yang terdampak daripada reklamasi pantai itu, mungkin ada alokasi pekerjaan lain atau dibangunkan di tempat lain mereka punya usaha dan sebagainya. Kemungkinan seperti itu. Jadi ini dampak negatif terhadap masyarakat. Kebijakan dilakukan oleh pemerintah yang merugikan daripada masyarakat. Jadi ada kebijakan seperti itu. Ada kebijakan pemerintah, ya. Jadi tidak semua kebijakan pemerintah ini harus bisa dilaksanakan. Ada yang bertabrakan dengan masyarakat. Yang seharusnya kebijakan pemerintah itu untuk masuk daripada poin ke pertama tadi, kesejahteraan. Ya. Harusnya pemerintah melakukan pembangunan atau melakukan perubahan terhadap daerahnya atau mengembangkan daerahnya itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan pemerintah apa? Ada yang tahu enggak? Tujuan pemerintah melaksanakan kegiatan dan pelayanan terhadap masyarakat untuk mengatur masyarakat dan mensejahterakan masyarakat yang ada. Kalau tidak ada pemerintah, kita bisa hidup enggak? Kita memang hidup, tapi teratur enggak? Ya. Jadi tugasnya pemerintah ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Apa tugasnya bupati?
Ya, ada yang tahu? Anda ini calon-calon intelektual muda, mau duduk di parpol nanti, ada yang di partai ini, partai ini, partai ini, mau bicara di publik tentang bagaimana konsep pembangunan daerah, bagaimana Anda bisa jadi pemimpin nanti di ke depan, tahun ke depan. Anda harus tahu tugas bupati. Tugas bupati itu melayani masyarakat di daerahnya. Dengan adanya menjalankan roda birokrasi pemerintahan. Jadi dia mengatur roda birokrasi pemerintahan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan mensejahterakan masyarakatnya. Jadi tugas bupati itu susah, karena dia mau mengatur rodanya birokrasi, roda pemerintahan, mau menjalankan konsep pelayanan terhadap masyarakat. Jadi yang berhubungan dengan KTP sana di dinas kependudukan, ada kepala dinasnya, ada bagiannya dan sebagainya. Dia suruh untuk bagaimana melayani masyarakat yang belum menggunakan atau mempunyai kartu tanda penduduk atau surat kartu keluarga dan sampai ke akte kematian. Akte lahir dulu, baru akte kematian. Anda mati, Anda dilaporkan bahwa tidak ada dia di dunia ini. Anda melahirkan, yang perempuan melahirkan, dicatat lagi oleh negara bahwa ada lagi hari ini yang lahir. Maka keluarlah akte kelahiran. Bertambahnya penduduk tercatat di sana. Itu tugas pemerintah, mengatur dari yang lahir sampai yang mati atau meninggal. Diatur oleh pemerintah. Kalau dulu mungkin kita ada yang belum punya KTP, sudah dewasa. Di sini sudah punya KTP semua enggak? Atau masih ada yang belum? Kalau belum punya KTP belum bisa menikah itu. Ya? Jadi harus diatur. Jadi susah merumuskan kebijakan, itu susah pemerintah. Karena berpikir sisi negatif dan positifnya. Setiap mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan masyarakat yang pastinya ada masyarakat yang harus korban. Tapi bagaimana untuk bisa mengatur daripada masyarakat yang dirugikan atau dikorbankan itu? Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang ada. Mungkin dia kasih kompensasi dan sebagainya. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan. Seperti itu. Jadi kalau Anda nanti ke depan jadi pemimpin, harus mampu untuk membaca situasi politik yang ada. Jangan baru jadi camat atau jadi lurah, action today, ya. Baru jadi lurah, semua bilang bangun itu, sama mau dibangun. Masyarakat ribut, dia tidak mampu menjawab. Seharusnya ketika dia berbicara untuk proses pembangunan nasional, pembangunan berarti yang bukan untuk kepribadiannya ya, tapi untuk kesejahteraan semua masyarakat yang ada. Itu yang dikatakan daripada pembangunan nasional. Biasa kadang begitu, camat ini atau kelurahan menyampaikan kepada masyarakat, oh saya mau buat ini, buat ini, buat ini. Atau calon-calon politik, calon-calon kandidat ketika berpublikasi di depan masyarakat ngomongnya terlalu kelewatan, ya. Oh saya kalau saya jadi bupati atau saya jadi anggota dewan, saya mau bangun ini poso ini. Kalau bisa so tidak ada lagi gunung-gunung itu. Tidak kelihatan lagi gunung-gunung itu. Jadi mau kelihatan apa? Bukit.
Kalau dia bilang begitu tidak bagus. Kalau dia bilang kalau saya ke depan bisa jadi bupati di sini, kemungkinan besar saya akan buat masyarakat itu bisa apa? Menggunakan daripada sumber daya yang ada. Saya akan beri kebijakan terhadap masyarakat yang punya pemikiran membangun kabupaten kita. Saya bisa mengundang investor dari luar untuk meningkatkan atau merubah daripada kita punya lapangan kerja yang belum ada di sini. Mungkin ada lahan-lahan yang bisa dikelola oleh perusahaan atau dikelola oleh investor. Saya akan berbicara dengan investor supaya Anda ini bisa kerja dengan saya, atau Anda ini bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi dari sekarang kita punya mindset itu harus ada mindset bagaimana menciptakan pekerjaan. Dalam konteks administrasi pembangunan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Dari sekarang kita sudah mulai berpikir apa yang saya mau buat ini. Setelah saya lulus atau saya belum lulus, saya harus kreatif. Apa yang saya mau buat dengan konteks administrasi pembangunan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu pun bagi orang lain dan diri saya pribadi. Sudah terpikir di benak-benak kita, oh saya mau buat bisnis online. Jadi tidak menyusahkan lagi. Kalau bisnis online ini tidak menyusahkan orang untuk mencari tempat belanja. Tapi mereka buka saja di apa itu? Di postingan-postingan, mereka langsung bisa klik, langsung COD. Ya? Begitu sekarang kan? Ini salah satu ide kreatif. Oh saya buat ojek online. Kalau saya lambat, saya klik saja langsung datang jemput antar pergi di tujuan. Atau Grab dan sebagainya. Anda mulai dari sekarang. Bagaimana Anda berpikir kreatif seperti itu? Saya tidak punya modal. Kira-kira dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Poso ini sudah memungkinkan untuk adanya Grab. Saya coba cari investor lewat online dari orang kaya yang punya usaha. Tapi Anda sudah observasi di sini, melakukan pengamatan terhadap aktivitas kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan sini. Ini kebutuhan nih. Ini masyarakat kita sudah membludak nih. Sudah banyak masyarakat kita yang berurusan dengan perkantoran, yang berurusan dengan perusahaan, yang berurusan dengan ekonomi kecil, mikro dan sebagainya atau apa dan sebagainya, membutuhkan daripada transportasi yang tepat. Anda punya ide kreatif, Anda coba calling teman yang di Jakarta yang mempunyai banyak modal. Hei kawan, oh bisa lihat ini foto ini dengan luas wilayah sekian kali sekian. Anda kan sudah observasi dengan penduduk sekian ribu, dengan kantor dan perusahaan sekian banyak, mereka perlu transportasi darat.